Oke, selamat siang. Jadi di sini saya mau bantu menjelaskan tentang mata kuliah Tata Kelola TI untuk pertemuan ke-6 dengan topiknya itu adalah IT Governance Archetypes Arrangement Metric. Ya, dalam hal ini adalah yang digunakan Will-Rose model. Nah, baik langsung saja. Jadi seorang pendapat dari seorang ahli bernama Will dan Rose berpendapat bahwa specifying the decision right and accountability framework to encourage desirable behavior in using IT. Mereka berpendapat dalam hal ini menentukan hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam menggunakan TI. Will dan Rose ini dia menentukan hak keputusan, dia membuat sebuah tabel untuk mengatur pola keputusan sehingga nanti sebenarnya tata kelolanya yang dalam perusahaan ini tuh baik atau enggak sih? Nah, kita bisa ukur dengan tabel tersebut. Nah, proses dari IT government sendiri itu menurut Peterson ada 3. Proses, struktur mekanis, dan relationship mekanis. Penerapan tata kelola TI memerlukan kombinasi ketiga-tiganya, yaitu struktur, proses, dan relationship atau hubungan. Kalau setiap organisasi pasti beda ya prosesnya, penerapan struktur organisasinya, kemudian relationship atau hubungannya seperti apa. Itu tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi masing-masing organisasi. Namun, ketiganya ini semuanya penting. Tidak ada yang prosesnya lebih penting, enggak. Ternyata ketiganya ini saling terkait dan sama-sama penting. Kita bahas satu-satu dari proses ya. Oke, yang proses ini lebih menggambarkan tentang tahapan-tahapan yang dilalui dalam menjalankan suatu proyek TI. Misalnya itu penerjemah proses bisnis, kemudian penentuan prioritas proyek, kemudian menyusun anggaran proyek, kemudian operasional proyek seperti apa, dan pemeliharaan, dan pokoknya itu proses dari sebuah organisasi itu apa sih? Nah, di sana dia prosesnya. Kemudian ada juga struktur. Struktur mekanis ini dia diartikan sebagai hal-hal mendasar yang harus dibangun sebagai fondasi agar tata kelola TI dapat berjalan. Contohnya itu ya struktur organisasi TI, mulai dari uh, tanggung jawabnya, perannya siapa, tanggung jawabnya siapa. Contohnya itu ya CEO on board, kemudian IT steering committee, kemudian manager IT, dan sebagainya. Itu dia ada struktur organisasinya. Nah, misalnya ada struktur CEO IT, CEO IT on board, dia kerjaannya apa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Nah, disitulah fungsi strukturalnya. Bukan berarti dia hanya ada struktur organisasi, tapi tidak ada tugas dan tanggung jawabnya itu apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi itu ada mekanisme hubungan. Ternyata proses dan struktur itu tetap kurang. Supaya menjadi tata kelola yang baik, dibutuhkan hubungan yang baik juga antara struktur organisasi dengan proses, kemudian antara antara IT dengan bisnisnya juga dia harus ada hubungan yang baik. Apabila tidak ada hubungan yang baik, maka tata kelola yang dituju itu kurang baik, tidak menjadi good IT governance. Nah, komponen utama dari model tata kelola TI menurut Weil dan Woodham tahun 2002 itu ada 3. What, who, dan how. What ini keputusan TI apa yang diambil? Atau bagaimana TI dipergunakan dalam organisasi. Masih ingat di pertemuan keempat kita sudah bahas pola keputusan.
Kalau masih lupa, nanti kita akan brainstorming kembali ya. Jadi ini adalah keputusan apa sih yang dapat diambil? Kemudian who, siapa yang memiliki otoritas atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan? Maksudnya siapa yang punya hak untuk memberikan keputusan? Nanti kita akan bahas juga. Dan how, bagaimana cara atau mekanisme pengambilan keputusan. Nah, ini untuk menjawab ketiga soal yang tadi, apa, kemudian siapa, dan bagaimana. Will dan Rose itu dia memberikan sebuah tabel, disebut Governance Arrangement Metric. Jadi ada tabel seperti ini untuk menilai atau membuat keputusan dalam sebuah organisasi yang baik itu dia menggunakan sebuah metrik. Nah, di sini ada pola keputusan. Masih ingat? Ada bisnis monarki, IT monarki, feudal, federal, duopoli, dan anarki. Nah, ini nanti brainstorming kembali ya di pertemuan keempat. Kemudian ada juga di sini IT principle, IT arsitektur, IT infrastruktur. Keputusan apa yang diambil? Business application need dan IT investment. Jadi ini siapa, yang ini apanya. Kemudian ada how-nya. How-nya itu bagaimana, apakah dia memberikan input atau keputusan atau decision. Nah, ini ya, ingat ini who-nya, siapa yang memberikan keputusan, kemudian keputusan apa yang ditentukan, dan bagaimana cara menentukan keputusannya itu. Nah, untuk implementasinya, tenang saja teman-teman, nggak usah khawatir, nanti kita akan bahas di pertemuan ke-7 untuk penerapan dari tabel Well-Rose ini. Nah, ini tadi penjelasannya. Pada tabel di atas, kolom mendatar terlihat 5 keputusan penting yang perlu dibuat. Nah, ini apa keputusannya? Yang pertama ada IT Principle. Keputusan yang diambil itu ada yang IT Principle itu merupakan suatu pernyataan top level management tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis organisasi. Jadi ini lebih ke buat bagaimana seorang atasan, paling atas itu biasanya CEO ya. Jadi berisi kebijakan tentang prinsip TI harus mendorong tumbuhnya perilaku yang kondusif bagi usaha-usaha untuk memajukan perusahaan. Jadi berisi kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk tujuannya yang membuat perusahaannya itu maju. Kemudian ada IT arsitektur, mendefinisikan integrasi dan standarisasi dalam sistem. Jadi yang ini lebih ke pengaturan organisasi, standarisasi, kemudian integrasi pengolahan data. Misalnya ada sebuah organisasi, ya dia harus diatur seperti apa dengan tujuan ada tanggung jawabnya, ada tugasnya seperti apa. Kemudian standarisasi pasti dibuatin standar seperti SOP, standar operasional prosedur. Ya semua kegiatan ya sesuai dengan standar sistemnya. Dan integrasi pengolahan data. Jadi setiap unit itu pasti dia beberapa pasti ada yang saling terintegrasi datanya. Nah, itu dah bagaimana IT arsitektur itu keputusannya diambil. Kemudian ada IT infrastruktur, menentukan layanan yang digunakan bersama. Ini contohnya sih, misalnya layanan bersama apa ya? Seperti account email, halaman website mungkin, dan sistem informasi juga biasanya kan. Itu kan dia digunakan bersama-sama, tidak hanya departemen TI aja yang menggunakan, pasti departemen lain pasti menggunakan. Nah, ini lebih ke seragaman layanan yang digunakan bersama-sama. Kemudian ada business application needs, menentukan pemenuhan kebutuhan aplikasi bisnis dengan membangun aplikasi bisnis yang perlu diadakan atau dikembangkan oleh TI. Ini lebih sih pengembangan, misalnya nih sebuah perusahaan punya sebuah aplikasi atau sistem informasi. Nah, business application ini apakah perlu nih aplikasi atau sistem informasi yang digunakan itu mengalami pengembangan supaya untuk menunjang efektivitas atau produktivitas sebuah perusahaan. Kalau perlu ya itulah keputusan yang diambil. Jadi business application need.
Kalau dia perlu, kalau misalnya dia nggak perlu ya nggak usah dikembangin seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada IT investment and prioritization. Jadi lebih sering kali ditulis dengan IT investment saja. Ini adalah keputusan-keputusan yang terkait dengan inisiatif mana yang perlu diprioritaskan dan berapa banyak yang perlu dikeluarkan. Ini sih lebih ke analisa cost benefit ya. Kayak kita pengeluaran untuk beli sesuatu itu seperti apa sih? Apakah itu penting banget untuk kita? Jadi dana keluar masuknya itu dia dianalisa. Apakah kita mengeluarkan biaya banyak, tapi worth it nggak sih untuk perusahaan ini? Jangan sampai kita merugi. Jadi itu yang keputusan apa yang harus diambil. Ada 5. Kemudian dari kelima dasar yang dikembangkan oleh wellness ini sangat penting dipahami oleh petinggi-petinggi organisasi agar dapat menjadi bagian dari good corporate governance. Jadi supaya perusahaannya itu ya jadi perusahaan yang dengan tata kelola yang baik. Nah, selain tadi ada apa, yang kedua ini who. Siapa sih yang menentukan keputusan? Masih ingat di pola keputusan ada bisnis monarki, IT monarki, feudal, federal, IT duopoly, dan anarki. Yang bisnis monarki ini biasanya lebih digunakan oleh perusahaan yang sangat besar. Ada direksinya, ada komisarisnya, ada CIO. Itu yang bertugas untuk memberikan keputusan, bukan manajer yang memberikan keputusan. Ini cocok kalau misalnya perusahaan kecil kayaknya sih nggak sampai ada direksi dan komisaris. Jadi ini yang mengambil keputusan bukan bisnis monarki. Kemudian yang kedua ada IT monarki, jajaran manajemen TI. Jadi ini lebih ke di bawah kendali departemen TI. Seandainya ada perusahaan tersebut ada departemen TI-nya khusus, nah dialah yang bertugas untuk memberikan keputusan. Cocok untuk perusahaan yang menengah besar ke atas. Kalau yang kecil, kalau tidak ada departemen TI ya nggak perlu, tidak ada IT monarki gitu. Kemudian ada feudal, yaitu setiap divisi atau unit bisnis membuat keputusan sendiri secara independen. Nah, ini adalah divisi dari unit bisnis. Apabila di sana ada departemen bisnis lah ibaratnya. Dialah yang membuat keputusan yang tentunya berkaitan dengan bisnis IT. Kemudian federal, yaitu kombinasi antara kantor pusat, corporate center dengan unit bisnis dengan atau tanpa kelibatan TI. Nah, ini adalah kombinasi antara feudal dan monarki. IT monarkinya ini juga bisa ikut, bisa juga tidak. Jadi kayak keputusannya itu diambil oleh TI leader atau direksi komisaris dan departemen TI dan juga unit bisnisnya juga. Jadi gabungan antara ketiga-tiganya ini. Kemudian yang keempat ada IT duopoly, yaitu TI dan salah satu antara top manajemen atau pemimpin unit bisnis. Jadi ini yang memberikan keputusan atau pengambil keputusan di sini adalah salah satu top manajemen yang paling atas atau pemimpin dari unit bisnis. Kalau yang tadi kan pelaksana unit bisnis yang feudal. Kalau yang IT duopoly pemimpin unit bisnisnya. Kemudian anarki, yaitu pengambilan keputusan secara independen oleh individual atau kelompok-kelompok kecil. Nah, ini pengambilan keputusan ya siapapun di perusahaannya tersebut, dia langsung bisa mengambil keputusan. Ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang kecil. Nggak mungkin kan ada di perusahaan kecil ada dewan komisaris, ada departemen TI. Misalnya dia di perusahaan kecil tuh cuma ada satu departemen. Nah, ini dia cocok misalnya siapapun yang memerlukan misalnya bagian IT nih, walaupun tidak ada departemennya, tapi dia memang khusus mengolah TI. Ya dia langsung yang menentukan keputusan, nggak perlu nanya lagi ke ownernya dan sebagainya, seperti itu. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang kecil biasanya. Jadi ini lebih ke perusahaan besar, agak sedang, mengecil. Kita lihat siapa yang memberikan keputusan gitu. Tapi di perusahaan besar, apakah bisa penggunaan energi ini? Bisa banget. Jadi nggak semua perusahaan besar dia menggunakan prinsip emang harus keputusan dari direksi atau komisaris atau emang khusus manajemen TI dan sebagainya. Ada saat-saat tertentu yang memang harus
ya orang itu yang membutuhkan, yang memberikan keputusan, seperti itu. Dari penelitian yang dilaksanakan oleh Weil dan Ross pada tahun 2004 di perusahaan di 23 negara, maka ada 3 mekanisme tata kelola TI yang efektif. Ada 3. Yang tadi, struktur dan pengambilan keputusan, proses keselarasan, dan pendekatan komunikasi. Ini yang di depan tadi. Struktur, organisasi, kemudian prosesnya, dan pendekatan komunikasi sama dengan seperti hubungan, korelasi. Nah, ini tadi struktur dan pengambilan keputusan, proses yang akan menggambarkan hak dan tanggung jawab setiap unit kerja dalam organisasi untuk mengajukan suatu ide proyek, melihat keterlibatan unit kerja dalam pengajuan ide pada suatu proyek, dan melihat siapa yang berhak memutuskan suatu proyek berbasis TI. Ini yang tadi yang saya jelaskan di awal, strukturnya seperti unit kerja organisasi, tanggung jawabnya apa, kemudian proses, bagaimana menciptakan keselarasan bisnis dan TI, sehingga investasi yang dikeluarkan untuk proses bisnis berbasis TI dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk memajukan bisnis. Prosesnya, kemudian ini komunikasi atau hubungan yang tadi. Jadi bagaimana hubungan TI dengan bisnis itu ya memiliki hubungan dengan baik, seperti itu. Oke, untuk materi pertemuan 6 sampai di sini. Untuk penerapannya, nanti di pertemuan minggu depan saya akan bahas, mungkin dengan video juga ya, supaya teman-teman juga mungkin bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti. Kalau nggak mengerti, saya juga bingung sih. Ya, semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang.